Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan rencana keuangan untuk suatu usaha, baik itu usaha pribadi maupun usaha di sebuah perusahaan. Pada prinsipnya pengelolaan rencana keuangan di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu merencanakan keuangan sebagai target usahanya, mengelola keuangan pada saat prosesnya dengan diawasi maupun dikendalikan oleh draft rencana keuangan yang sudah jadi, serta melakukan evaluasi terhadap hasil usahanya dengan dasar evaluasinya yaitu rencana keuangan yang sudah dibuat. Pentingnya perencanaan keuangan untuk apa sih? Karena kebutuhan dan keinginan dari setiap orang itu biasanya tidak sesuai dengan pendapatannya. Jadi kebutuhannya terlalu banyak, pendapatannya sedikit. Selanjutnya yaitu orang itu lebih mudah untuk membelanjakan uangnya daripada untuk melakukan investasi ataupun mengelola untuk ditabung. Selain itu juga situasi ekonomi yang tidak mendukung adanya kesejahteraan individu. Jadi kita harus benar-benar bisa mandiri sendiri, harus bisa bekerja efektif efisien dalam mengelola uang karena memang situasi ekonomi saat ini tidak mendukung untuk usaha itu dengan mudah. Jadi harus benar-benar di-manage dengan baik. Langkah-langkah untuk mengatur perencanaan keuangan ya. Intinya perencanaan keuangan di sini adalah membuat suatu draft rencana, kemudian mengimplementasikannya dalam rangka untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ditetapkan tadi. Untuk komponen-komponen dari perencanaan keuangan itu terdiri dari yang pertama langkahnya adalah menetapkan targetnya. Setelah itu kita analisis berdasarkan informasi-informasi yang relevan. Jadi ada informasi yang relevan, kita analisis. Setelah itu menyajikan rekomendasi perencanaan keuangannya. Jadi hasilnya draftnya berupa perencanaan laba rugi, perencanaan penjualan, perencanaan kas yang ada di perusahaan dan lain-lainnya. Setelah itu melakukan kegiatan operasi yang tetap berdasar pada rencana keuangan yang sudah dibuat. Setelah itu pada saat pelaksanaan harus tetap diawasi dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan perencanaan keuangan. Pada akhir periode akan dilakukan evaluasi apakah sesuai target yang sudah direncanakan. Setelah evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan tujuan keuangan yang akan datang. Yang ini ya, menetapkan ini lagi. Manajemen keuangan yang efektif. Terkait dengan manajemen itu kan adalah suatu upaya untuk mengelola sumber daya yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Caranya untuk mencapainya seperti apa? Kita harus memperhatikan inputnya, kita juga harus memperhatikan prosesnya dan memperhatikan outputnya atau keluarannya. Saat merencanakan keuangan, lihatlah input perusahaan. Bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, bagaimana visi misinya, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, bagaimana kondisi kesehatan perusahaan, itu harus diperhatikan, bagaimana SDM-nya. Jangan sampai kita merencanakan keuangan itu terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, padahal kondisi perusahaan kita tuh kecil, itu tidak akan sesuai, itu akan menjadi sebuah pajangan saja ibaratnya. Nah, pada saat prosesnya di sini, tadi perencanaan keuangan yang tadi, itu harus berdasarkan keuntungannya yang ditargetkan berapa, kemudian beban-beban yang biasanya ada apa saja, data-data ekonomi yang ada seperti apa, pengiklanan yang akan dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti apa, dan di sini standar dari komparasinya. Jadi setelah menyusun laporan keuangan dikomparasikan dengan laporan keuangan yang tahun sebelumnya atau perencanaan keuangan di perusahaan lain, kita komparasikan. Setelah itu laporan keuangan yang direncanakan tadi akan menjadi dasar untuk keputusan manajemen ke depan, menjadi pelaksanaan, menjadi kontrol untuk pelaksanaannya juga, dan menjadi dasar evaluasi kinerja untuk melakukan penyesuaian perencanaan di tahun yang akan datang. Di sini akhirnya itu adalah ketercapaian dari tujuan keuangan. Apakah sudah tercapai atau belum? Menjadi dasar untuk kinerja perusahaan dan kinerja para SDM-SDM yang ada di perusahaan. Manfaat perencanaan keuangan dalam usaha yaitu mencapai keinginan. Jadi kan sudah ada target di perencanaan keuangan. Maka kalau tercapai ya di situ terlihat tercapai atau tidak. Setelah itu juga menjadi suatu usaha untuk mampu memenuhi semua kebutuhan. Karena yang namanya kebutuhan itu kan banyak. Ketika sudah direncanakan dengan jelas, maka akan menjadi
jelas ini kebutuhan untuk ini, sehingga lebih terkontrol, semua kebutuhan bisa tercapai. Kemudian ketika kebutuhan itu terplot dengan jelas, maka laba akan menjadi semakin tinggi, uang semakin banyak. Selanjutnya adalah kepuasan. Kepuasan karena kinerja sudah tercapai, kepuasan karena uang meningkat, karena laba meningkat tadi. Nah, dalam menyusun laporan keuangan, apa sih yang harus benar-benar kita jadikan nilai-nilai? Yang harus kita jadikan nilai adalah kita harus punya kepercayaan dasar bahwa ini pilihan merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu keinginan. Karena kalau kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kalau kebutuhan itu memang urgent dan harus dilaksanakan. Tapi kalau keinginan itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Dan itu biasanya hanya hasrat pribadi. Jadi harus dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Biasanya orang akan banyak hutang karena keinginannya terlalu banyak. Selanjutnya yaitu tujuan keuangan ditentukan oleh nilai-nilai yang tadi itu ya. Intinya dapat mengelola dan merencanakan keuangan dengan baik. Caranya untuk mencapai tersebut adalah perencanaan keuangan harus spesifik, jelas. Kemudian harus dapat terukur. Tadi ya terukur misalnya laba berapa persen tercapai dan lain-lainnya. Kemudian achievable, tercapai. Kemudian relevan, berhubungan dengan kondisi saat ini perusahaan. Kemudian punya time bound, batas waktunya. Perencanaan pada tahun ini tidak akan bisa digunakan untuk 10 tahun yang akan datang. Atau kita mau merencanakan keuangan bisnis besok, tidak bisa berdasarkan perencanaan keuangan di 5 tahun kemarin, itu tidak bisa. Karena memang ada batas-batasnya. Nah, bagaimana membuat financial statement atau laporan keuangan ya, itu menggunakan, jadi tadi kan ada perencanaan keuangan, ada membuat laporan keuangan. Perencanaan keuangan itu sama, membuat laporan keuangan tetapi untuk angan-angan besok. Sedangkan laporan keuangan itu berdasarkan data yang real, keuangan yang ada. Kompilasi dari data keuangan yang digunakan untuk menganalisis situasi keuangan sehingga menghasilkan income statement, balance sheet, statement of retained earning, cash flow. Jadi ada 4 laporan keuangan yang biasanya disusun umum ya. Ada laporan laba rugi, income statement, laba rugi, ada balance sheet, neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas, itu yang biasanya disusun. Urutannya itu pertama, itu dari nota-nota dulu. Jadi ada nota, setelah nota, kemudian di jurnal, dituliskan dalam jurnal-jurnal akuntansi. Setelah itu diikhtisarkan, dipersingkat ya, diresum, sehingga nanti akan menghasilkan nama-nama, mengerucut ke nama-nama akun. Misalnya akun kas, akun kas ya, akun tanah, akun motor, akun hutang, akun modal. Nah, nanti itu akan menjadi dasar untuk laporan keuangan yang ini. Itu jadi dari nota-nota akan diringkas, dianalisis hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 4 tadi ya. Laporan income statement, intinya ini adalah pendapat laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya-biaya. Itu income statement. Neraca itu untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Dia punya harta. Jadi harta itu bisa motor, bisa gedung, bisa uang, bisa saham. Itu sumbernya dari mana sih? Dia bisa dari hutang, bisa juga dari sumber dari modal sendiri. Nah, di situ neraca itu menggambarkan itu, hartanya berapa, dari mana saja, utang sama modal. Itu. Laporan laba ditahan, statement of retained earnings. Itu biasanya ada di perusahaan PT atau perusahaan yang sudah go public, yang dia sudah mengeluarkan saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang bukan PT, dia tidak menyusun ini. Jadi ini hanya untuk PT. Laba ditahan adalah laba-laba yang sudah didapatkan di tahun-tahun sebelumnya dikumpulkan, tidak dibagikan langsung kepada pemegang saham. Tujuannya yaitu untuk menjadi dasar menabung dari para pemegang saham. Jadi ditahan dulu, nanti kalau sudah banyak dikeluarkan labanya. Selain itu juga sebagai upaya untuk menyimpan uang bagi perusahaan supaya ketika di tengahnya proses berjalannya perusahaan, ketika membutuhkan uang itu bisa memakai uang tersebut untuk pengembangan, untuk investasi, untuk kebutuhan mendadak dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Oh ya, sebelum laporan arus kas, untuk laporan laba ditahan kan hanya untuk PT, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan lain seperti CV, perseorangan, itu menggunakan laporan perubahan modal. Jadi modal awal berapa ditambah laba atau dikurangi rugi,
ketemu modal akhir, itu laporan perubahan modal. Laporan arus kas di sini adalah untuk menunjukkan cash flow, perputaran dari uang masuk dan uang keluar. Nanti di akhir tuh uang kas yang benar-benar dipegang perusahaan tuh berapa sih? Nah, cash flow di sini nanti dia akan menunjukkan cash flow dari operasi, yaitu produksi, kegiatan produksi. Jadi dibedakan cash flow-nya, uang masuk uang keluarnya dari operasi, kemudian uang masuk uang keluar untuk investasi, untuk pembelian alat, pembelian tanah, pembelian gedung, pembelian saham. Selain itu juga untuk financial flow, pendanaannya. Jadi kegiatan pendanaan dari mana saja, kemudian keluar uang itu untuk biaya pendanaan berapa, itu jelas. Jadi di sini ada kas masuk, ada kas masuk, kas keluar, ini juga ada kas masuk, ada kas keluar, ini juga ada kas masuk, ini ada kas keluar. Nanti selisih dari kas masuk kas keluar di 3 item ini di total akan menjadi kas akhir yang benar-benar dipegang oleh perusahaan. Inti dari financial planning itu adalah cash planning sama profit planning. Cash planning itu adalah perencanaan kas yang ada di perusahaan. Kas itu merupakan harta dari perusahaan yang paling tidak memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Kalau terlalu banyak dipegang oleh perusahaan, maka perusahaan tidak akan produktif. Oleh karena itu, kas itu harus optimal, tidak kurang, tidak lebih. Kalau dia terlalu lebih, nanti operasi tidak berjalan dengan optimal. Jadi uang-uang itu banyak dipegang di dompet, sedangkan untuk operasi malah jadi sedikit, sehingga labanya kan sedikit. Kalau kas terlalu sedikit, itu akan mengurangi image perusahaan yang menjadi jelek. Misalnya, dia ditagih hutang, gak punya uang, akhirnya kan terkenalnya, oh dia gak bisa nyaur hutang gitu. Jadi harus yang tepat. Selanjutnya itu terkait profit planning. Hal ini berhubungan dengan perencanaan penjualannya juga. Mau berapa perencanaan penjualannya, mau berapa profit laba yang ditargetkan, itu harus ditetapkan. Biasanya dia berdasarkan pada penjualan tahun lalu. Kegunaannya untuk apa sih? Kalau yang kas tadi untuk merencanakan kebutuhan kas yang tepat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian untuk yang selain itu juga untuk mengetahui timing cash flow dan outflow-nya. Jadi waktu uang diterima, waktu uang keluar itu kapan saja itu bisa direncanakan juga. Nah, performa financial statement adalah laporan proyeksi atau ramalan laporan keuangan. Jadi ya tadi yang saya sampaikan ada perencanaan keuangan untuk kas maupun perencanaan keuangan untuk profit. Selain itu juga untuk menyusun yang profit itu ada perencanaan keuangan untuk laba sama perencanaan keuangan untuk neraca. Di sini berdasarkan laporan tahun sebelumnya, berdasarkan peramalan tahun yang akan datang dan asumsi-asumsi yang ada pada saat ini. Asumsi di sini berdasarkan pendapat dari para ahli baik di bidang ekonomi maupun bidang lain terkait dengan dasar-dasar penyusunan untuk laporan laba rugi maupun neraca. Balance sheet itu neraca. Mulai dari perencanaan penjualannya, setelah itu disusun laporan laba rugi, setelah itu disusun perencanaan neraca. Financial planning tadi tujuannya adalah untuk melakukan pengendalian keuangan bagi perusahaan. Ketika terlaksana, apakah sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan? Selain itu juga sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian. Jadi perencanaan keuangan yang sudah dibuat itu tidak saklek, tidak kaku. Dia bisa melakukan perubahan-perubahan ketika memang di tengah-tengah itu sudah tidak sesuai. Contohnya ya, mungkin perusahaan yang tadinya dia memproduksi. Contohnya misalnya perusahaan restoran, Sambal Jos ya. Itu dia punya rencana, punya laba bulan ke-3 100 juta, bulan ke-6 200 juta, bulan sampai 1 tahun 400 juta. Tetapi melihat adanya virus pandemi, akhirnya perusahaan kan harus melakukan penyesuaian. Dia ubah penjualannya menjadi online, kemudian dirubah menjadi penjualan yang praktis, langsung dibeli, langsung dapat diambil gitu. Sehingga labanya pun menurun. Di sini ada penyesuaian. Jadi yang namanya perencanaan tidak saklek, tidak kaku, tapi dia bisa fleksibel. Demikian ya penyampaian dari saya mengenai perencanaan keuangan.